Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongeng Tahayul. Semoga cerita-cerita horor yang kami sajikan bisa menghibur Anda semua. Selamat mendengarkan cerita ini. Hai, aku Ayu. Aku tumbuh besar di sebuah komplek perumahan kecil yang berdiri sejak akhir tahun 70-an. Letaknya agak tersembunyi, tak jauh dari pasar tradisional dan bersebelahan dengan perkampungan lama yang nyaris tak pernah berubah. Komplek itu bukanlah tempat mewah, tapi cukup nyaman untuk membesarkan anak-anak dan menjalin kebersamaan antar warga. Namun, di balik kehangatan itu, ada satu cerita yang tak pernah hilang dari ingatanku. Yap, ini adalah cerita tentang rumah angker di ujung gang kompleks tempat tinggalku dan tentang sesosok hantu berwajah bule yang dikenal dengan nama Ses Mary. Di komplek tempat aku tinggal, ada satu rumah yang sejak aku kecil yang dikenal sebagai rumah tua angker. Letaknya agak nyempil, di ujung gang kecil yang sempit dan jarang dilewati. Rumah itu tampak seperti rumah pada umumnya terlihat dari luar. Namun siapapun yang pernah mencoba masuk ke situ, pasti tidak ada yang sanggup tinggal di sana lebih dari sehari. Orang-orang bilang, penghuni rumah itu bukan hanya satu, ada banyak penampakan yang diceritakan para tetangga. Mulai dari kepala melayang tanpa tubuh, hingga sosok besar berbulu tebal mirip genderuwo. Tapi di antara semua cerita seram itu, ada satu nama hantu yang selalu muncul berulang dan selalu mengganggu ketentraman penduduk kampung tempat tinggalku. Dia adalah hantu Ses Mary. Menurut cerita orang-orang tua dari kampung di belakang komplek, ternyata rumah itu dulunya milik seorang noni Belanda bernama Mary. Konon katanya, Mary bunuh diri di rumah tersebut setelah kekasihnya pergi meninggalkannya menjelang akhir penjajahan Belanda di Indonesia. Namun menurutku, ada yang aneh dari cerita yang beredar tersebut. Nampaknya, hampir semua warga di blok sekitar rumah tua itu seolah sangat mengenal sosok Mary ini, meski mereka tak pernah benar-benar bertemu dengan Mary semasa hidupnya. Bahkan julukan Ses Mary sendiri merupakan sebutan dari tetangga-tetangga yang tinggal di sekitar kompleks rumah tua tersebut, mengambil dari panggilan zaman dulu yang biasa digunakan untuk wanita bangsawan atau nona Belanda zaman penjajahan Belanda. Yang membuat cerita Ses Mary ini menjadi sangat misterius adalah orang-orang mengatakan bahwa hingga kini, Mary masih sering terlihat berjalan-jalan di sekitar rumah tua itu. Bahkan yang membuatnya menarik dan bikin penasaran, konon katanya sosok Mary berbeda dari hantu-hantu lainnya yang sering muncul penampakannya. Ia tidak menyeramkan. Malah, ia muncul dalam wujud perempuan Belanda cantik berpakaian sopan dan rapi, berjalan perlahan di sore hari yang mendung atau saat suasana sedang gerimis. Ibuku sendiri pernah bercerita bahwa dulu dia juga pernah melihat sosok Mary secara langsung. Sementara itu, sebagian dari warga di kampungku justru mengira dia hanya pendatang baru yang tinggal di sekitar kampung belakang. Tapi kemudian orang-orang mulai menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar masuk ke dalam rumah siapapun dan tidak pernah berbicara lebih dari 2 kata, dan yang paling mencoloknya lagi, dia ternyata hanya muncul saat cuaca mendung dan waktu menjelang senja. Bukan hanya itu, bocah-bocah kecil yang pulang bermain bola pun sering bercerita kalau mereka melihatnya. Ia berdiri diam di tepi lapangan, kadang hanya menonton dalam diam, tak peduli dengan keramaian anak-anak.
Mungkin karena anak-anak tidak menyadari kalau Mary ini hantu, mereka pun tidak ada yang terganggu dan merasa terancam. Justru kehadirannya terasa seperti sosok penjaga meski tidak ada yang benar-benar mengenalnya. Namun, semua itu berubah ketika cerita-cerita ganjil mulai merebak di masyarakat kampungku. Cerita pertama yang membuat bulu kuduku berdiri diceritakan oleh Pak Herman, salah satu hansip senior yang sudah bekerja menjaga kompleks sejak aku belum lahir. Waktu itu katanya, ia sedang berjaga malam ketika melihat seorang perempuan duduk di atas dahan pohon besar dekat pos ronda. Awalnya, ia kira itu hanya anak muda yang iseng atau sedang bermain TikTok. Tapi kemudian ia sadar bahwa perempuan itu tidak memanjat, melainkan dia melayang naik ke atas. Ia memperhatikan lebih saksama dan mendapati bahwa perempuan itu sedang memegang secangkir kopi panas yang tak kunjung tumpah, bahkan meski ia bergoyang-goyang di atas dahan. Ketika Pak Herman menyapanya, perempuan itu hanya tersenyum. Tapi yang membuatnya ketakutan bukanlah senyuman itu, melainkan ketika ia melihat wajahnya yang pucat pasi, bibir membiru, dan mata yang kosong tanpa cahaya. Tangannya gemetar, memegang gelas seolah tidak memiliki tulang sama sekali, menggantung seperti kain basah. Lalu ada juga cerita dari seorang bocah kampung belakang yang lewat di perbatasan gang ketika menjelang maghrib. Ia melihat seorang perempuan berdiri sendiri di ujung jalan dan seperti biasa mencoba menyapanya. "Namanya siapa, Kak?" katanya polos. Perempuan itu tersenyum ramah dan mengulurkan tangan. Bocah itu pun menyambut salam itu. Namun begitu si bocah merasakan genggaman tangan itu, seluruh tubuhnya menegang. Tangan perempuan itu ternyata terasa sangat dingin dan lembek seperti agar-agar. Tak ada tulang, seolah hanya daging dan kulit yang menggantung tanpa struktur. Karena ketakutan, si bocah itu pun langsung berlari tanpa menoleh ke belakang. Bahkan sampai terjatuh di got depan rumah seorang tetangga. Cerita-cerita seperti itu perlahan menyebar dari mulut ke mulut. Meskipun banyak yang masih mencoba bersikap santai, tak sedikit pula yang mulai menjaga jarak jika melihat sesosok perempuan asing yang muncul di kala senja. Aku pun mulai merasakan sendiri keganjilan itu. Dan semuanya mencapai puncaknya di malam ketika aku dan temanku, Agus, pulang membeli es dari warung belakang. Ceritanya malam itu, suasananya sedikit berbeda dari biasanya. Udara dingin meski tidak hujan. Langit mendung pekat, dan lampu-lampu jalan di komplek kami tampak lebih temaram dari biasanya. Malam itu aku dan Agus baru saja membeli 2 bungkus es teh manis dari warung Bu Lela di belakang Blok D. Saat itu jam menunjukkan hampir pukul 8 malam saat kami memutuskan untuk memotong jalan melewati gang kecil yang jarang dilewati orang. Gang itu memang terasa sangat gelap dan hanya diterangi oleh satu lampu neon kelap-kelip di ujung yang seolah-olah neon itu sudah mau mati. Sebenarnya kami sudah biasa lewat situ, sehingga saat malam itu pun kami jalan lewat situ dengan santai. Apalagi kami juga sambil bergurau, membicarakan hal-hal sepele, sambil sesekali menertawakan tingkah anak-anak kecil yang tadi kami lihat main petak umpet. Namun malam itu, ketika kami hampir sampai di pertigaan kecil yang menjadi pertemuan antara gang dan jalan utama komplek, tiba-tiba Agus menghentikan langkahnya. Ia menarik lenganku dan menunjuk ke depan. "Lihat itu? Siapa?" bisiknya pelan. Aku menatap ke arah yang dimaksud. Di bawah cahaya neon yang redup, berdiri seorang perempuan. Ia mengenakan gaun putih panjang, rambutnya panjang terurai.
Wajahnya menghadap ke bawah. Ia tidak bergerak, diam seperti patung. Kami pun saling berpandangan. Tidak ada satupun dari kami yang berbicara, tubuh kami sama-sama menegang. Aku bisa mendengar detak jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Naluriku berkata, "Jangan lewat situ," tapi jalan lain jauh lebih memutar. Agus pun mencoba memberanikan diri. "Mbak," sapanya. Namun sama, sosok perempuan itu tetap tidak menjawab. "Mbak, permisi, kami mau lewat," katanya lagi. Kali ini lebih keras. Perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya menatap ke arah kami, tapi yang kulihat bukanlah tatapan manusia biasa. Matanya kosong, hitam seperti lubang tanpa dasar. Wajahnya pucat, dan senyum kecil tersungging di bibirnya yang kebiruan. "Pulanglah," katanya dengan suara yang pelan, seperti hembusan angin. Sepertinya dia tidak suka jika ada yang pulang larut malam. Saat itu kami terpaku, kami tidak tahu harus berbuat apa. Lalu dalam sekejap, sosok itu menghilang. Bukan berbalik atau berjalan pergi, tapi benar-benar lenyap dari pandangan kami seperti kabut tertiup angin. Agus pun langsung menarik tanganku, dan kami berlari sekencang-kencangnya menuju rumahku. Kami tidak berkata sepatah kata pun sepanjang jalan. Baru setelah kami duduk kelelahan di ruang tamu dengan nafas ngos-ngosan, barulah kami saling berpandangan dan sepakat bahwa apa yang kami lihat barusan tadi bukan manusia. Dan sejak malam itu, aku mulai percaya bahwa Ses Mary bukan sekadar cerita legenda yang diwariskan turun-temurun. Ia nyata, dan ia masih ada di antara kita. Singkat cerita, suatu malam beberapa minggu setelah kejadian aku dan Agus itu, aku memberanikan diri menceritakan semuanya kepada ibuku. Kami sambil duduk di ruang keluarga, ditemani suara televisi yang dipelankan dan secangkir teh hangat. Mendengar ceritaku, awalnya ibu hanya mendengarkan tanpa berkata apa-apa, tapi aku bisa melihat dari matanya bahwa ia tahu sesuatu. Tak lama setelah berdiam sejenak, akhirnya ibuku pun bercerita. Ibu juga pernah melihatnya. Cerita ibu dengan suara yang pelan. Aku pun tertegun. "Waktu kamu masih kecil sekitar umur 5 tahun, lanjutnya, ibu pernah melihat perempuan itu berdiri di depan jendela dapur malam-malam. Dia tidak melakukan apa-apa, hanya memandangi kita. Tapi entah kenapa ibu merasa dia sedang melindungi, bukan mengganggu." Ibu berhenti sejenak dari ceritanya, dan matanya menerawang jauh. "Dulu, nenekmu juga pernah cerita, kalau di rumah tua itu sering terdengar suara tangisan perempuan. Kadang terdengar nyaring, kadang hanya bisikan. Tapi, setiap kali ayahmu mencoba untuk mengecek, tidak ditemukan siapa-siapa di sana. Malam itu, aku dan ibu bicara panjang lebar, dan entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya. Rasa penasaran mematahkan ketakutanku dan memaksa aku untuk mengungkap misteri ini. Singkat cerita, keesokan harinya aku dengan nekat memutuskan pergi ke rumah tua angker itu. Di rumah itu, aku menemukan sebuah kamar yang tampaknya sudah dijadikan seperti sebuah gudang. Isinya dalam ruangan yang kumasuki tersebut kebanyakan barang-barang lama dan kotak-kotak kardus yang telah berdebu. Saat aku menggeser salah satu kardus tua yang ada di situ, aku menemukan sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Sebuah kotak kayu kecil yang masih dalam keadaan terkunci. Setelah beberapa menit aku mencari-cari sesuatu untuk kugunakan membuka kotak itu, akhirnya aku berhasil membuka kunci kotak kayu kusam itu dengan pisau lipat yang aku temukan di sekitar tempat itu. Saat kubuka, di dalamnya terdapat tumpukan kertas zaman dulu yang lusuh dan mulai menguning.
Beberapa di antaranya adalah surat cinta, dan semuanya ditulis dalam bahasa Belanda. Namun, ada satu yang menarik perhatianku. Sebuah foto lawas dengan terdapat tulisan di belakangnya, Voor altijd jou, M. van L. Yang setelah aku translate di Google ternyata artinya adalah selamanya milikmu, M. van L. Dan di foto itu, aku mengenali wajah perempuan yang ada dalam foto itu. Dialah yang selama ini menghantui komplek kami. Yup, dialah hantu Ses Mary. Kejadian aneh mulai meningkat setelah kutemukan surat dan foto itu. Saat aku tidur, tengah malam, aku sering terbangun karena mendengar suara ketukan pelan dari arah jendela kamarku. Ketukan yang teratur, seolah seseorang ingin memanggil, tapi tak ingin membangunkan orang lain. Saat aku membuka tirai jendela, tak ada siapapun di luar. Namun suatu malam, aku melihat bayangan berdiri di halaman, diam, memandangi kamarku. Semenjak aku menemukan kotak itu, dia selalu menampakkan diri kepadaku. Bukan hanya satu kali. Hampir setiap malam, sosok itu hadir. Tak mendekat, tak bergerak, hanya berdiri dalam diam. Dan entah mengapa, meskipun takut, aku tidak pernah merasa dalam bahaya. Puncaknya terjadi ketika aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu aku seperti sedang berada di rumah tua ujung gang itu. Tapi rumah itu tak lagi kusam dan angker. Dindingnya bersih, lampunya terang, dan dari jendela kulihat kebun bunga bermekaran. Di ruang tamu, duduk seorang wanita mengenakan gaun putih klasik bergaya Eropa. Ia tersenyum padaku. Yang membuatku kaget dan terjaga dari mimpi itu, dia berbicara kepadaku dengan penuh senyum. "Terima kasih, kamu telah menemukan pesanku," katanya. "Aku hanya ingin dikenang. Aku hanya ingin kisahku tak terkubur dalam diam." Tanpa aku sadari, saat itu air mataku ternyata mengalir di pipi. Dan sejak malam itu, suara ketukan tak pernah terdengar lagi. Bayangan di halaman pun tak lagi muncul, tapi aku tahu Ses Mary belum benar-benar pergi. Beberapa hari setelah mimpi itu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah tua kosong di ujung gang. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. Mimpi itu terlalu nyata, dan tatapan Ses Mary yang penuh harap seolah meminta lebih dari sekadar dikenang. Aku datang siang hari, membawa kamera tua dan sebuah buku catatan. Aku ingin merekam jejak sejarah rumah itu, mendokumentasikan apapun yang tersisa sebelum semuanya benar-benar hilang ditelan waktu. Singkat cerita, aku pun masuk ke rumah itu, seperti biasa, meskipun siang rumah itu tanpa agak gelap dan sunyi, namun tidak terasa nuansa yang menyeramkan seperti hari sebelumnya saat aku masuk. Ada ketenangan aneh yang melingkupinya. Aku menjelajahi setiap ruangan, mencatat ukiran di dinding, pola lantai keramik yang retak, bahkan aroma kayu tua yang basah oleh waktu. Lalu, aku menemukan sebuah ruangan kecil di belakang dapur yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di sana ada sebuah panggung kecil dari kayu, lengkap dengan tirai merah tua yang sobek di beberapa bagian. Aku tertegun melihatnya. Panggung ini, entah mengapa terasa sangat penting. Di salah satu sisi panggung, tergantung foto-foto hitam putih. Di antaranya ada satu yang menarik perhatianku. Ternyata itu foto Mary. Terlihat dia sedang berdiri di tengah kelompok anak-anak pribumi, mengenakan gaun sederhana, tersenyum tipis. Di belakangnya tertulis, "Pementasan terakhir tahun 1942. Aku membuka catatanku, mencoba mengingat potongan-potongan cerita yang kudengar dari para tetua kampung. Konon, sebelum rumah ini menjadi milik pribadi,
dulunya digunakan sebagai tempat pertemuan masyarakat Belanda dan pribumi, tempat pentas musik, sandiwara, dan diskusi. Dan Mary, mungkin ia pernah berdiri di panggung ini, memainkan peran terakhirnya sebelum semua berubah. Tiba-tiba, lantai kayu di bawahku bergetar pelan. Lampu senterku meredup. Dari balik tirai panggung, terdengar suara gesekan seperti kain yang ditarik. Aku berdiri membeku. Kemudian, suara musik pelan mengalun. Musik klasik yang familiar ku dengar, seperti lantunan musik waltz dari zaman dulu. Dan di hadapanku, tiba-tiba tirai perlahan terbuka. Dan yang membuatku kaget bukan kepalang tiba-tiba saja sosok Mary muncul, melangkah ke tengah panggung. Kali ini, tidak seperti penampakan sebelumnya. Ia tampak utuh, hidup, dan penuh senyuman damai. Ia menatapku dengan mata teduh yang tak lagi kosong. Kemudian dia pun berbicara tanpa membuka mulutnya. "Terima kasih telah mendengarkan kisahku," katanya. Kemudian ia membungkuk seperti aktor yang menyelesaikan pentas. Tirai pun menutup kembali. Seketika alunan musik pun ikut berhenti. Suasana menjadi hening kembali. Aku berdiri lama di situ, menangkap makna dari apa yang baru saja kusaksikan. Ternyata, itulah panggung terakhirnya. Pertunjukan terakhir untuk menutup kisah yang telah lama terkubur dalam sepi. Saat aku keluar dari rumah itu, tampak langit sangat cerah. Tak ada awan, tak ada angin. Rumah itu tampak biasa saja dari luar. Tapi aku tahu, ada satu jiwa yang akhirnya menemukan panggungnya untuk dia pamit dengan anggun dan damai. Ses Mary telah menuntaskan kisahnya agar terus bisa dikenang.